Kalau kata gue, lu lagi nyari DAC dongle di harga sekitar 300 ribuan. Buat gue sih nggak usah mikir, ini number one bakal jadi rekomendasi gue karena fiturnya sangat banyak, powernya gede, dan yang terpenting terbatas guys. Jadi halo dan selamat datang di After Sound Review. Ini adalah review gue untuk dongle Super X5. Thank you dulu sebenarnya untuk Uchiha Shop yang udah kirimin dongle ini ke gue untuk di review. Dan seperti biasa gue akan sharing review ini mulai dari build, kemudian user experience, dan juga suara dan perbandingannya. Tapi gue perlu note dulu bahwa dulunya Super X5 ini harganya adalah sekitar 2 jutaan kalau nggak salah, 150 dolaran atau berapa gitu. Yang jelas udah masuk level juta, tapi ini old dead stock. Jadi kayak barang sisa gitu kata kasarnya. Dan diobral. Karena itulah dia tidak kalaupun mungkin nanti diproduksi lagi, harganya nggak bakal semurah ini. Jadi gue cuma ngomong get it while last. Untuk harga 300 ribuan sebenarnya build quality-nya seperti biasa pada umum. Gue rasa ini aluminium, dia berasa pakai metal. Dan yang gue suka udah bisa dicabut. Kadang-kadang rasanya di harga 300 ribuan jarang ya yang kabelnya udah bisa dicabut. Dan buat gue tuh poin plus kenapa kalau lu kabelnya rusak gampang tinggal beli C2C dibanding kalau misalnya K771 ini, bayangin kabelnya rusak berabe dah lu. Nah lu kemudian nggak cuman itu, dia punya banyak tombol-tombol, ada tombol pause play yang di tengah ini. Dan tombol volume plus dan minus, juga tombol untuk XXVI-nya apps-nya ini. Jujur aja gue nggak pernah pakai ini, dan sedikit note tambahan ya mumpung gue inget. Note dari Uchiha Shop-nya sendiri, memang jangan di-update aplikasinya karena bisa ada error. Dan katanya kalau error itu nggak bisa bunyi dan itu di luar tanggung jawab toko. Jadi hati-hati untuk itu. Tapi selain itu buat gue ini tombol ininya bisa dipakai semua nih, tombol volume button dan juga pause play-nya. Untuk user experience gampang banget menggunakan ini karena satu dia ringan, bentuknya juga kecil, lalu dia mau plug. Gua punya kabel untuk dicolok iPhone, ini colok USB-C to Lightning. Gue colokin iPhone, gue colokin HP gue yang Android, ataupun gue colok laptop pakai converter USB-C to USB biasa, itu langsung connect, nggak perlu install apa-apa, jadi gampang connect-nya. Kemudian gue suka banget volume buttonnya ini, tombol volumenya ini tidak mengkontrol volume di HP lu. Jadi independent volume. Perhatikan kalau misalnya beberapa dongle itu ada tombol volume button, itu kadang-kadang dia tidak independen. Jadi kayak contohnya IPZTP20 ini kalau misalnya lu plus minus untuk suaranya itu nanti naik level. Lu lihat HP lu ya, HP lu ada barnya kan untuk sound itu seberapa besar volumenya, itu naik sendiri. Jadi ini tidak independen volumenya, ini ngikutin sesuai HP lu. Tapi kalau ini si Super X5 dan juga macam Dawn Pro itu dua-duanya independen. Jadi lu gedein pakai HP lu bisa, gedein pakai ini bisa, itu dua hal yang berbeda. Dan buat gue tuh poin plus, jelas poin plus. Lalu kemudian dia juga ya salah satu yang digadang-gadangin memang adalah powernya. Di single ended doang untuk dongle harga 300 ribu ini nggak usah bandingin sama yang lain. Ini udah tiba-tiba kayak di puncak sendiri. On paper dibilang dia bisa powernya sampai 370 mW at 32 ohms. Untuk taruh ke perspektif aja, Moondrop Dawn Pro aja pakai balance-nya itu sekitar 140 mW at 32 ohms. Jadi itu setengahnya kurang powernya. Bahkan ini juga IPZ TP20 kayaknya salah satu yang gua rasa paling powerful di harga sekitar 500-600 ribuan ya, 151 mW. Itu pun masih setengahnya kurang dari 370 mW at 32 ohm. Jadi yes, untuk lu mungkin yang mau coba pakai headphone ataupun pakai IM-IM yang agak berat dan lu punya budget kepepet, kasarnya begitu, nggak ada yang lain, ini satu-satunya untuk secara spek powernya itu. Dan legit, gue cobain pakai PR2 itu udah berasa oke. Ya gue cobain juga, lu bilang gimana kalau pakai headphone? Gue pakai Oppo Planar Magnetic 2 gue udah bisa dinikmatin. Gue pakai HiFiMan Ananda Nano itu juga udah bisa dinikmatin. Tapi memang ya kalau misal lu punya headphone, gue sangat menyarankan lu mending desktop setup aja. Cuman at least secara volume dan secara lu ngerasa oh ini dia suaranya seperti ini memang. Nah itu lu udah bisa dapetin di sini.
Tapi ini bukan gue bilang kalau lo pakai headphone cukup pakai ini ya. Ini kayak cuman ngira-ngira suara nantinya kayak apa. Dijamin kalau lo pakai setup yang lebih maksimal, kalau apalagi headphone plainer yang harga 5 juta ke atas, itu ya jauh lebih berasa bedanya. Cuman ini at least kalau lo ngiseng-ngiseng at least mau nyoba IEM yang agak berat ataupun headphone yang low end yang biasanya mau lebih berat daripada IEM pada umumnya, ini powernya udah lebih dari cukup. Nah, gimana soal suaranya? Gue akan bandingin aja sama, well, di hari ini kan harganya 300 ribuan ya. Kalau misalnya dibandingin sama 771 yang merupakan default recommendation gue kalau lu mau dongle pemula ya. Ini karena suaranya udah bening, bersih, cukup bersih di harga segini. Lalu kemudian tuningnya juga bagus, the bass-nya nggak berlebihan, tight, dan vocalnya clear, jelas, treble-nya nggak nyakitin. Kalau dibanding dari si 771, SX-VI atau Super X-VI ini memang berasa tidak sebersih si 771, terutama kalau gue pakai IEM gue yang udah high end lah ya. Cuman kalau gue nggak mikirin, nggak terlalu denger di tempat yang bener-bener apa namanya sepi gitu, kadang-kadang nggak terlalu berasa juga bersihnya. Tapi yang berasa secara tonal, it's getting warmer. Gue ngerasa bassnya lebih full bodied. Lalu kemudian mid range show-nya lebih berisi. Dan juga treble sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana bedanya. Cuman gue ngerasa lebih berbody aja overall suaranya. Jadi sebenarnya suaranya selevel emang. Selevel ini tinggal lu pilih yang mana. Tapi gue harus ngomong secara user experience-nya ini jauh lebih enak. Karena gue kan punya 2 HP. Gue punya Android, gue punya iPhone. Nah, ini tuh bisa diganti-ganti kabelnya karena detachable dan gue nggak takut kabelnya rusak, toh tinggal beli lagi kabel lain yang kecil gitu. Lalu kemudian salah satu yang gue paling suka memang adalah power volume-nya ini yang independen. Dimana kalau gue pakai ini kan gue harus kecilin, gedein volume harus pakai HP. Dan kalau misalnya HP-nya itu loncatan desibelnya tinggi, ini ada satu posisi di mana gue satu klik kegedean, satu klik kekecilan. Sementara di sini enggak, karena lu bisa juga atur pakai plus minus ini. Gampangnya kayak HP lu suara dikecilin dari HP-nya, lalu tinggal mainin dari sini. Berarti kan sensitivity sama sekaligus maximum output volume dikurangin. Jadi kayak lu bisa ngatur lebih precise untuk seberapa level volume yang lu mau pakai independent volume di sini. Jadi overall apakah rekomendasi? Langsung aja. Kita ngomong harga ya. Kita ngomong harga. Udah beli aja lah. Kalau at least butuh yang tadi, butuh power, atau at least gue bisa bilang ini kayak semacam, kalaupun lu belum terlalu butuh power ya, ini jadi kayak bisa lu invest lah. Kayak lu nanti misalnya mau coba yang agak berat di drive gitu, entah itu IEM atau headphone yang pemula gitu. Ini udah, at least secara power lu udah bisa dapetin yang lumayan oke. Gue tahu suaranya nggak totally bersih, nggak totally sampai, ini balance banget, bening banget. Nggak, tapi secara overall, power, lalu ketahanan jangka panjangnya dengan kabel yang bisa dicabut seperti ini, asal jangan diupdate ya, ini ya, apa namanya, softwarenya, dan juga dengan volume button kepisah, ini ya udahlah kayak udah iseng juga jadi 300 ribu gitu. Jadi gitu aja yang bisa gue ngomong sih soal ini. Ini kayak harga, ya udahlah kalau lu nggak punya dongle lain yang powerful atau gimana, lu pengen coba-coba banyak yang powerful, ya udah ini aja. Jadi kalau kalian tertarik langsung aja beli di description di bawah, gue kasih linknya, dan ya terbatas jadi mungkin rebutan. See you next time, bye bye.